Shalom dan selamat pagi. Dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Pada pagi yang indah ini, sebelum kita memulai aktivitas kita akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Puji dan syukur Tuhan kami angkat kepadamu, menandai segala berkat dan pertolongan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang terus nyata dalam setiap aspek kehidupan kami, dan kami bersyukur dapat dimampukan untuk menjalani pagi yang indah ini. Dan mengawali pagi kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu. Berkati kami hingga kami dapat memahami firman yang akan kami bacakan, terlebih dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, itu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Habakuk 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Habakuk 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan kujawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melaga, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh saja kita bacakan. Yang dikatakan berbahagia yaitu kita yang masih diperkenankan untuk membaca firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam setiap langkah kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman ini di bawah sorotan satu tema, janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan pasti digenapi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam setiap kehidupan kita pasti pernah berjanji. Apakah janji itu kita sudah tepati? Itu yang menjadi perenungan besar untuk pribadi kita masing-masing. Dalam kitab Habakuk ayat yang ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu.
Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Benar apa yang dikatakan oleh pemazmur demikian. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, di sini ketika kita melihat pembacaan kita, ini adalah nasihat Nabi Habakuk agar kita tidak putus asa dan terus menanti-nantikan Tuhan pada waktu kelihatannya janji Tuhan itu berlambat-lambat, karena pada saatnya sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Inilah yang dilakukan oleh Abraham. Abraham tidak bimbang dan tetap menanti janji Tuhan. Malah sebaliknya, Abraham diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jadi di sini kita dapat belajar dari kisah Abraham yang ketika kita melihat bahwa hal yang mustahil yang ingin dilakukan Allah itu, ketika sudah Allah katakan, itu sudah tidak ada yang mustahil. Abraham pun percaya akan janji itu, tidak bimbang dan tetap menanti janji Tuhan. Malah ia diperkuat imannya dan terus memuliakan Allah dalam setiap kehidupannya. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Abraham tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada, tetapi ia berusaha untuk menyingkirkan segala kebimbangan yang ada dalam dirinya. Dan Abraham menguatkan iman percayanya bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bagaimana dengan kita? Sering dalam situasi-situasi yang sulit yang mempengaruhi sikap kita terhadap janji Tuhan, kita dikalahkan dengan apa yang terlihat oleh mata jasmani kita, sehingga kita pun bertanya dalam hati, apakah benar janji Tuhan itu? Apakah Tuhan sanggup menyembuhkan sakitku, sedangkan dokter saja sudah angkat tangan? Apakah Tuhan sanggup memulihkan segala pergumulanku? Dan yang paling penting, apakah Tuhan sanggup menyelamatkanku? Mari Bapak Ibu, jangan biarkan logika kita membatasi cara Tuhan bekerja, karena sampai kapanpun kita tidak akan mampu menyelami pikiran Tuhan. Di Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Justru dalam keadaan demikian, kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Janjinya ialah ya dan amin. Tetapi banyak dari kita yang tidak lagi bersemangat mengiring Tuhan dan meninggalkan jam-jam ibadah. Oleh karena itu, kita belum memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Bukannya Tuhan lupa dan ingkar terhadap apa yang Dia janjikan, namun terkadang Tuhan izinkan hal itu terjadi karena Dia ingin memproses dan mendewasakan kita. Kita dapat melihat dari 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, seperti dalam tema kita, janji Tuhan pasti digenapi. Apakah sekarang kita sudah percaya bahwa beberapa janji Tuhan sudah tergenapi? Ia sudah datang menebus dosa-dosa kita, dan ada satu janji yang Ia berikan kepada kita. Ia akan datang segera, dan sambil kita menanti kedatangannya, Ia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kiranya firman ini dapat menjadi penopang hidup kita dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami, Bapa yang terus mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh menguatkan kami untuk menjalani hari-hari yang baru ini. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu melihat bahwa janji-Mu dalam kehidupan kami adalah janji ya dan amin. Kami percaya semuanya itu ya Tuhan. Bapa di sorga, kuatkan kami dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Tuhan terus memberikan kekuatan. Tuhan terus yang memampukan ia dalam menjalani sakit penyakit itu Tuhan, sehingga melalui tangan medis, obat-obatan, mereka dapat sembuh, dan itu semua berkat dan pertolongan-Mu. Jadilah dokter yang tidak kelihatan yang akan menjamah sakit penyakit yang ia rasa sakit, sehingga kelak ya Tuhan, ia dapat memperoleh kesembuhan itu semua asalnya daripada-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada dalam pergumulan. Tuhan terus hiburkan ia, sehingga melalui pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan, itu semata-mata demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Hiburkan selalu dalam setiap aktivitasnya, sehingga ya Tuhan, ia dapat mampu untuk menjalani setiap apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami pertambahan usia. Tuhan lengkapi sukacitanya. Tuhan terus menjaga, menopang, menilik, dan memberikan kesehatan, sehingga melalui pertambahan usia nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, pun kami semua ya Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan terus memberikan kami kekuatan, kesehatan dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, terkhusus Tanah Toraja ini ya Tuhan, dalam kemajemukan kami, pun dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, agar kami dapat melihat siapa yang betul-betul menjadi wakil Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Berdoa untuk setiap para calon bupati ya Tuhan, Tuhan yang memberikan kesehatan, memberikan kekuatan dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Berdoa juga untuk setiap KPU yang terus mengawal pemilihan yang akan kami laksanakan. Tuhan terus berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga ia dapat memimpin pemilihan ini dengan baik, tentunya mengandalkan Engkau saja. Bapa di sorga, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Mohon Tuhan belas kasihan-Mu untuk menuntun dan menyertai kami. Bapa di sorga, inilah doa kami.
ungkapan syukur kami sambut dan sempurnakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dan bukan kehendak kami yang menjadi, melainkan kehendak Bapa yang di surga yang terjadi. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Terima kasih atas ketenangannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat.